Jumpa kembali bersama saya pengalaman rakyat di channel Belajar Hukum Official. Gimana kabar sobat sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, baik jasmani dan rohani, dan semoga segala urusan, aktivitas, dan juga rezekinya dilancarkan selalu. Nah oke sobat, di video kali ini kita akan membahas tentang rancangan undang-undang desa tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kira-kira kapan dilakukan pengesahan dan ditetapkan menjadi undang-undang? Nah ini menarik untuk kita bahas teman-teman dan sekaligus untuk menjawab pertanyaan dari sobat sekalian. Seperti apa penjelasannya akan kita bahas setelah cuplikan berikut ini. Banyak dari sobat sekalian yang bertanya, kapan rancangan Undang-Undang Desa tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan dan ditetapkan menjadi undang-undang? Atau jangan-jangan ini hanya sekedar wacana dan sebatas isu politik saja? Karena seperti kita ketahui, pembahasan terhadap RUU Desa tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa itu dilakukan pada saat bergejolaknya situasi politik atau dilakukan sebelum pelaksanaan pemilihan umum, baik itu pemilihan presiden, wakil presiden, dan maupun pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sehingga banyak menilai syarat dengan kepentingan politik. Jadi setelah pembahasan di tingkat 1 kemarin pada tanggal 5 Februari antara Badan Legislasi DPR dengan sejumlah kementerian sebagai perwakilan pemerintah, ada yang dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, dan ada juga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan kemudian nanti selanjutnya akan ditindaklanjuti pada tahap kedua, yaitu pada masa sidang rapat paripurna DPR berikutnya. Ya mungkin saja dilaksanakan pada awal tahun ini dan atau di pertengahan tahun. Tapi teman-teman kalau kita lihat situasi politik pasca pelaksanaan pemilihan umum, rasa-rasanya di awal tahun ini kayaknya belum bisa dilakukan teman-teman. Karena kenapa? Karena para anggota legislatif lagi pada fokus menghadapi proses pemilu hingga sampai nanti selesai perhitungan suara di KPU. Nah, belum lagi nanti ketika sudah ditetapkan pemenang pemilu oleh KPU, ya kemungkinan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atau ada pasangan calon yang merasa dirugikan atau tidak terima pemenang pemilu, maka tentu mereka akan melakukan beberapa upaya hukum mulai dari Bawaslu hingga sampai kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, oleh sebab itu menurut saya, setelah nanti situasi politik kita ini sudah mulai kondusif dan kembali normal seperti biasa, baru kemudian ditindaklanjuti pada pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan pada tahap 2 dalam masa sidang rapat paripurna DPR berikutnya. Jadi kita menunggu saja teman-teman, semoga situasi atau gejolak politik kita cepat pulih dan kembali normal seperti biasa, sehingga dapat ditindaklanjuti pada tahap berikutnya untuk dilakukan pengesahan dan penetapan terhadap RUU Desa untuk menjadi undang-undang. Jadi saya kira itu aja penjelasan singkat dari kami, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Markus, mari kita kupas.